Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat mengucap syukur untuk undangan STT AIMI sebagai pendiri mulai dari SMPMD lalu berubah menjadi atau berkembang menjadi STIMA dan kemudian menjadi STT AIMI. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya diminta untuk memberikan kata sambutan pada wisuda kelima dari angkatan STT AIMI ini. Tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, Shalom untuk Ibu Rektor STT AIMI, demikian juga untuk ketua-ketua prodi STT AIMI dan semua staf akademika STT AIMI. Untuk semua jerih lelah Bapak Ibu menggembleng anak-anak kita dengan memberikan pengajaran dan pendidikan. Artinya bukan hanya memberikan pengetahuan tetapi memberikan teladan juga bagi mereka bagaimana menghidupi cara hidup sebagai hamba Tuhan. Begitu juga untuk anak-anak STMI yang Ibu kasihi, walaupun selama ini kita tidak pernah bertatap muka. Kita hanya kadang-kadang melihat di Facebook ya, yang sering itu mereka yang magang di mana ini di Panti Werda itu yang Ibu sering, tapi nama kalian satu-satu Ibu tidak kenal ya, wajah mereka juga tidak, wajah kalian juga tidak selalu ingat ya. Puji Tuhan ada grup STT AIMI di Facebook juga, jadi sering kadang-kadang Ibu juga komen di sana atau paling tidak memberikan like atau super. Terima kasih kalian sudah mempercayakan diri kalian dalam menjalani panggilan Tuhan untuk kalian mengabdi sebagai hamba Tuhan atau sebagai pendidik rohani nanti melalui STT AIMI. Dan mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini merupakan hari baik bagi kalian, yaitu hari wisuda untuk kalian semuanya. Tentu bukan hanya kalian yang bersukacita, staf akademika juga, Yayasan Menara Kasih Bangsa yang menyelenggarakan STT AIMI juga sangat bersukacita. Pasti orang tua kalian, gereja-gereja pengutus juga bersukacita, walaupun kalian masih harus menjalani ikatan dinas sesuai dengan yang ditentukan oleh yayasan. Nah, tema untuk hari ini adalah setia sampai mati. Kata-kata ini diambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa kalian tidak salah mengambil tema ini? Ya, mestinya jadi hamba Tuhan itu kan happy-happy begitu ya. Kadang-kadang memikirkan nanti akan khotbah di mimbar ya. Nanti mungkin dapat amplop. Kalau undangannya laris di sana sini, amplopnya banyak ya. Mulai memikirkan ya. Ya sekarang biasa naik sepeda ontel, nanti bisa ya beli motor begitu ya. Nanti kalian mulai mikirkan yang sekarang ini latihan mengemudikan mobil, nanti punya mobil sendiri ya. Yang sekarang ini ada di kampus atau ada di tempat kos, mulai memikirkan punya rumah sendiri atau apartemen. Tidak masalah sih, kalian boleh mimpi seperti itu. Tetapi ada sisi yang betul-betul harus kita pahami, yaitu siap untuk menderita. Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus yang nantinya kita akan mendapat bagian bersama dengan kemuliaannya. Tetapi selama di dunia ini, mari kita belajar juga ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, tema ini diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 5. Dan itu adalah mengenai sidang jemaat di Smyrna. Bagaimana sih kondisi sidang jemaat di Smyrna ini, orang-orang di Smyrna ini atau jemaat di Smyrna ini
mereka itu adalah orang yang mengenal Yesus sebagai Alfa dan Omega. Karena Yesus memperkenalkan diri kepada mereka sebagai Alfa dan Omega. Jadi mereka kenal bahwa Yesus itu yang awal, yang memulai segala sesuatu, dan dia Omega yang mengakhiri segala sesuatu. Dan pada waktu dia diutus ke dunia ini, dia sudah mati, dan tetapi dia bangkit kembali. Kita juga kalau menjadi hamba Tuhan digambarkan seperti sidang jemaat di Smyrna, harusnya kita rela untuk disalibkan bersama-sama Yesus. Disalibkan itu egonya, keinginan-keinginan dagingnya, keinginan keserakahan hidup, keinginan akan kedudukan, keinginan akan kekayaan duniawi, juga keinginan untuk bagaimana nanti calon teman hidupnya. Itu perlu disangkali, hanya mau melakukan kehendak Bapa saja. Mana yang Bapa kehendaki, itu yang saya mau lakukan. Dan itu mesti disalibkan ego kita sendiri, kemauan kita sendiri, lalu menjalani apa yang Tuhan mau. Suatu ketika kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu dalam arti rohani, tapi juga kebangkitan tubuh kita akan alami. Kita tidak akan masuk ke dalam kebinasaan. Nah, jemaat di Smyrna itu bagaimana lagi? Mereka itu terbiasa dengan hidup yang susah, hidup yang miskin secara jasmani. Dalam bahasa Yunaninya miskin itu dikatakan sampai tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa pun. Tetapi Tuhan melihat dalam diri mereka itu ada kekayaan. Mereka itu miskin secara rohani, secara jasmani, tapi ternyata Tuhan melihat mereka kaya secara Tuhan Yesus melihat mereka itu miskin secara jasmani, tetapi Tuhan melihat mereka itu kaya secara rohani, yaitu kaya dengan iman yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan mereka itu juga mengalami fitnah. Mereka sudah miskin, ditindas lagi mendapat fitnahan-fitnahan. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu umat pilihan Allah, tapi mereka itu bisa meneliti orang Yahudi yang memfitnah mereka itu. Artinya bisa memahami bahwa mereka ternyata bukan umat pilihan Allah. Mereka itu adalah jemaah iblis. Ya, sebetulnya umat pilihan Allah Yahudi itu, tetapi memberikan dirinya untuk dipakai sebagai alatnya iblis. Nah, menyerang terus gereja Tuhan, menyerang juga hamba-hambanya. Ya, tetapi harus tabah menghadapi hal-hal seperti ini. Berarti kalian selama kuliah pun sudah mengalami proses, kan? Proses kalian itu apakah enak saja? Oh, kadang-kadang ada enaknya, tapi banyak juga tidak enaknya. Mereka yang awal-awal kuliah belajar di tempat kami, ya, di kampus seperti yang kalian saat ini pakai, tapi dulu lebih parah, belum punya kampus yang ada di lingkungan Panti Werda itu, ya. Mereka itu masih naik sepeda ontel, kelasnya sembarangan, gereja baru dibangun, ya, dari pelosok, dari pedalaman. Sekarang ini mereka ini menggembalakan sidang, dan Tuhan berkati dan jadi, bukan karena mereka itu kaya secara materi, tapi karena mereka kaya secara rohani, hidup dengan iman, tetapi yang jasmani pun ditambahkan oleh Tuhan. Saya berbahagia sekali, walaupun sekarang sudah tidak pernah berjumpa mereka karena ibu tidak pernah mengadakan perjalanan misi lagi, KKR, seminar dan lain-lainnya, tapi bisa melihat mereka, kontak mereka, ya, secara langsung, lihat di Facebook dan lain-lainnya. Anak-anak yang saat ini nanti akan wisuda, kalian sudah digembleng di kawah Chandra di Muka, di kampus STMI melalui dosen-dosen yang juga terpanggil, dosen-dosen juga yang mengalami
jungkir balik dalam pelayanan, tetapi yang bertahan terus di dalam kesulitan. Ini memang panggilan kita, Bapak, saudara-saudara yang anak-anak yang dikasih Tuhan. Sama seperti dalam Yakobus 2 ayat 5. Di situ Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin, tetapi mereka itu mulia dan berharga di mata Allah. Coba kalian tengok kanan kiri. Apa ada kira-kira anak orang kaya yang berada di antara saudara? Kok seolah-olah orang miskin itu masuk ke sekolah teologi? Apa mau cari kekayaan ya? Tentu saya harap tidak. Kalau saudara motivasinya itu, saudara akan gagal di mata Tuhan. Tetapi justru karena biasa dihimpit dengan kemiskinan secara materi ini, ya, mereka itu biasa untuk orang Smyrna ini ya, biasa untuk berseru kepada Tuhan. Doanya dengan sungguh-sungguh, ingin kehadiran Tuhan, ingin kemurahannya dan pertolongannya di dalam segala kesulitannya itu. Lalu mereka itu dilengkapi oleh Tuhan dengan apa? Dengan karunia-karunia rohani, ya, dengan iman, dengan berbagai-bagai karunia rohani. Saya mulai perintisan jemaat di kampung yang jemaatnya miskin semuanya. Ibu ajak doa dan puasa, ibu ke sana pun kalau punya uang naik becak, kalau tidak punya uang ibu jalan kaki. Namanya di Kampung Noto Diningratan. Nanti kalian tanya kepada Pak Pendeta Mekor Mulia, pada Pak Toto, tanya, mereka tahu itu tempatnya, ya. Dan boleh di bawah tapak tilas melihat tempat perintisan ibu yang dulu, karena tempatnya masih ada, tapi ibadah di situ sudah tidak ada. Miskin, ya. Kita ajak doa puasa dan lain-lain, orang sakit disembuhkan, ya, dan kemudian anak yang mati dibangkitkan oleh Tuhan, ya, anaknya di rumah sakit, kami doa di sini, ya, lalu orang tuanya yang buta huruf, bukan buta huruf ya, tetapi tidak lancar membaca Alkitab, sudah percaya Tuhan Yesus, dapat penglihatan seperti layang-layang putus, lalu berdiri di ujung tempat tidur anaknya, lalu dia tidak lihat layang-layang putus, dia lihat bentuk salib dari kerangka layang-layang itu. Lalu dia membaca tulisan yang isinya doa. Dia ucapkan tulisan itu atas doa. Ini orang tidak mampu, ya. Tapi sekarang ini masih beribadah di tempat kita, masih setia. Sampai anak mantu cucunya masih beribadah di situ. Saya tidak sebutkan namanya. Dia baca, anaknya buka mata. Kemudian dia tanya, Bune, kenapa kok saya dipanggil pulang? Saya di sana sudah enak. Jadi dia sudah masuk ke Firdaus. Lihat bunga-bunga yang harum bermekaran, indah sekali ya. Dan jalannya dari emas. Anak itu memang sekarang sudah tidak ada di tempat kita. Sudah ikut pelayanan di hamba Tuhan yang lain. Tapi ini kisah nyata, ya. Sampai ada ya yang dinamakan gerombolan Markaya itu yang dicari oleh polisi mau ditembak, ya, yang suka mencopet di ini. Saking takutnya dia itu sembunyi di dalam lemari. Kami doakan dan dia tidak takut keluar, ya. Dan suatu ketika memang waktu dia ditangkap, kami doakan dan ada orang yang kami utus yang berani ke penjara untuk memberikan Alkitab, dan dia baca Alkitab dengan tekun, dan apa yang terjadi? Yang lain ditembaki, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan dia bagian membersihkan mobil boxnya bekas untuk menembaki gerombolan Markaya itu, dan dia akhirnya ikut Tuhan. Suami, istri, anak setia, puji Tuhan. Itu kuasa Tuhan dinyatakan. Kami bukan hamba Tuhan yang terpanggil karena kaya, tapi karena Tuhan memang memilih. Karena dia menganggap kita ini mulia dan berharga di hadapannya, di hadapan manusia. Kita orang biasa, sederhana sekali. Tapi saya memang seperti ditampar
muka saya waktu ditanya oleh seorang om, saya ditanya, Sis Mary ini menginjil disertai dengan kuasa dan mukjizat Tuhan atau tidak? Saya katakan, belum om. Itu berarti palsu, plak. Saya seperti ditampar wajah saya, ya. Dan kemudian saya mulai masuk dalam doa dan puasa, melatih rekan-rekan kerja, melatih anak-anak rohani juga dengan doa dan puasa. Belajarlah dari Bu Markus. Kalau anak-anak sekalian mau lebih tahu tentang prakteknya, ya, dan mintalah Bu Markus banyak bersaksi tentang pelayanannya, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan anak-anak sekalian, maka saat ini Ibu tidak perpanjang, ya, kata-kata sambutan ini. Ibu percaya bahwa kalian sudah dititipkan oleh Tuhan lewat pendidikan di tempat kami. Sebentar lagi di wisuda, setelah di wisuda akan magang di sana atau di sini. Nanti diatur oleh, ya, Pastor Daniel sebagai ketua YMKB. Dan kalian pasti akan diberi arahan-arahan yang jelas, ya. Ada suka dan duka di dalam melakukannya. Mungkin ada yang di PAUD, mungkin akan ada yang di akan ada yang di TK, mungkin ada yang di panti berda, mungkin ada yang di panti asuhan, entah kemana lagi, saya kurang tahu, ya. Tetapi terimalah apapun juga yang menjadi bagian kita. Kalau kalian sudah oke diproses di kampus, maka kalian pasti seharusnya oke diproses di luar kampus. Ya, kalau zaman dulu memang kami utus mereka keluar daerah, ya. Modelnya kalau ibu dulu begini, 1 semester belajar, 1 semester terjun, 1 semester belajar, 1 semester terjun. Ibu asramanya galak, ya. Jadi kalau itu membersihkan membersihkan beras, kalau ada yang jatuh harus diambil. Ya, makanannya juga enggak enak, ya, enggak ini satu porsi berapa, enggak itu. Pokoknya kalau ada lauk ya kita makan dengan lauk, kalau enggak ada pare saja, itu direbus saja atau dikukus saja bareng sama nasinya. Setelah nanti itu dicocol sama sambal, ya. Jadi kadang-kadang ada anak-anak sekolah Alkitab yang nakal juga. Mereka menangkap apa? Menangkap kucing, ya. Kadang-kadang menangkap anjing. Mereka potong tanpa kami ketahui, ya. Kalau kami ketahui tentu dihukum, ya, terkena hukuman. Puji Tuhan. Dan kalau ada yang tidak punya uang di dompetnya, saya katakan tidak usah minta dari rumah. Buka dompetmu di hadapan Tuhan, minta sama Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu percaya Engkau sanggup mengisi dompet hamba-Mu ini dengan cara-Mu sendiri, entah bagaimana. Mereka tidak pernah kekurangan uang, baju juga tidak pernah kekurangan. Ya, ada jemaat kami yang tua-tua dulu itu, kalau jual baju-baju bekas, kalau ada baju putih pasti diserahkan ke gereja, diberikan kepada anak-anak. Jadi semua punya, ya. Nah, gaya hidup kalian yang sekarang ini ibu tidak tahu, tetapi toh Tuhan pelihara, ya, sampai hari ini. Dan harus berdoa, banyak berdoa, karena di masa pandemi tentu saja dampaknya ke keuangan juga, ya. Tuhan Yesus berkati. Selamat mengabdi pada waktu yang akan datang, dan setialah menderita sampai mati. Karena apa? Jangan takut mati. Karena apa? Kita akan mendapat mahkota kehidupan. Ya, mahkota hayat, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Kalian pelajari itu di kitab Wahyu. Ada bermacam-macam mahkota. Tuhan Yesus berkati. Saya ajak berdoa, ya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Berterima kasih untuk Civitas Akademika
yang sudah mendidik, menggembleng anak-anak rohani yang terpanggil untuk menjadi Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dan untuk menjadi hamba Tuhan, mereka harus belajar untuk rendah hati, untuk hidup sederhana, berpada dengan apa yang ada. Dihindarkan dari keserakahan dan dari kedudukan, dihindarkan dari pencobaan lawan jenis. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong mereka hidup dalam ketabahan, dalam suka ataupun duka. Walaupun di dunia ini nampaknya miskin, tidak punya apa-apa, tapi kiranya Tuhan perkaya mereka dengan kekayaan rohani yang berlimpah-limpah, dengan karunia-karunia rohani, sehingga pelayanan mereka akan disertai dengan tanda-tanda dan kuasa yang datangnya dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dari tempat ini juga hamba-Mu melepaskan segala berkat dan kebaikan Tuhan, berkat kekuatan, berkat kemampuan, berkat kasih karunia, supaya dalam pelayanan mereka dasari pelayanan mereka sebagai pengabdian yang dasarnya adalah motivasi, adalah kasih, yang kekuatannya adalah iman, yang ketabahannya adalah dalam pengharapan kepada Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa pula.